Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Ayu Indayanti, NIM T2019-9030. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu interaksi sosial. Oke, sebelum kita langsung ke materi inti, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit pengetahuan. Manusia tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan masyarakat karena manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya mempunyai kebutuhan-kebutuhan, baik kebutuhan material maupun spiritual. Kehidupan bermasyarakat merupakan proses kehidupan bagaimana seseorang dapat bersosialisasi, berinteraksi sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam kelompok masyarakatnya. Nah, jadi apa sih interaksi sosial itu? Jadi, interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Seperti contoh yang pertama merupakan interaksi antara individu dengan individu, foto yang kedua interaksi antara kelompok dengan kelompok, dan yang ketiga adalah interaksi antara individu dengan kelompok. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus saling merespon. Jika yang satu bertanya, maka dia menjawab. Jika diminta bantuan, dia akan membantu. Oke, selanjutnya, apa saja syarat-syarat interaksi sosial dan ada berapa faktor-faktor terjadinya interaksi sosial itu? Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial antara lain ada dua, yaitu kontak sosial. Kontak sosial dibagi menjadi dua, ada kontak sosial primer dan ada kontak sosial sekunder. Kemudian yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi upaya saling mempengaruhi antara keduanya. Berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor antara lain, yang pertama faktor imitasi, yaitu proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Yang kedua faktor sugesti, yaitu pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Yang ketiga faktor identifikasi, yaitu kecenderungan-kecenderungan akan keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah faktor simpati, yaitu kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dialaminya. Lalu, apakah semua tindakan manusia bisa dikatakan sebagai interaksi sosial? Jadi, suatu tindakan manusia bisa dikatakan sebagai interaksi sosial apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu jumlah pelakunya lebih dari seseorang, biasanya ada 2 atau lebih. Kemudian, berlangsung secara timbal balik. Lalu yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Dan yang terakhir, adanya suatu tujuan tertentu. Bentuk-bentuk interaksi sosial itu seperti apa dan dibagi menjadi berapa? Jawabannya ada 2, yaitu yang pertama proses asosiatif dan yang kedua proses disosiatif. Proses asosiatif di sini merupakan bersifat kesatuan, contohnya ada kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Selanjutnya yaitu proses disosiatif. Proses disosiatif di sini bersifat perpecahan, contohnya seperti kompetisi atau persaingan, kemudian kontravensi, dan pertentangan atau konflik. Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.